Hello Church, senang kembali bertemu dengan Anda di GKF Balikpapan Online Service. Saya berdoa Anda dan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda kasihi selalu berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, saya punya satu pengumuman yang sangat penting terutama buat marriage couple. So, GKS Balikpapan Marriage Ministry akan mengadakan marriage webinar. Finally, kita akan mengadakan sesuatu yang lebih baik untuk membangun pernikahan. Jadi, marriage webinar ini akan diadakan pada 29 Oktober 2020, which is akhir bulan ini. Dan dengan tema Partnership in Crisis. Krisis bisa membawa kesusahan, namun krisis juga bisa membawa kesempatan. Apakah krisis ini justru bisa membawa berkat bagi pernikahan kita dan menjadikan kita a better partner for each other? Mari daftarkan diri Anda dan pasangan Anda dan jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, saat ini mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan. Dan mari kita memuji dan menyembah Dia karena begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari memandangkan mata kita hanya kepada Tuhan. Saya bacakan satu ayat, Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari menghampiri tahtanya, mari menghampiri pelatarannya dengan hati yang bersyukur dan menikmati hadiratnya. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kami memberikan hidup kami hanya padamu Tuhan. Kami memberikan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take.
besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang kami andalkan setiap waktu kami Tuhan. Setiap musim kami, setiap hidup kami Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, sebab tiada yang lain selain Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Tuhan kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Katakan lagi, Yesus, Yesus, hanya Kau
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan sekali lagi, Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami, Yesus. Hanya Kau Tuhan kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Thank you, Praise and Worship Team, yang telah memimpin kita masuk ke dalam pelataran Tuhan dan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima makanan rohani. Saya yakin dan percaya kita semua sudah menanti-nantikan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Gembala GKS Balikpapan, our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Hai semuanya, welcome di ibadah online pada hari ini. Senang menjumpai Anda. Dan saya harap Anda dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita masuk di dalam bulan yang baru, di bulan Oktober. Tidak terasa, beberapa bulan lagi kita memasuki tahun yang baru. Saya harap di tahun 2020 ini kita bisa belajar banyak di masa-masa pandemi seperti ini. Saya percaya bahwa sekalipun terlihat ini adalah musim yang sulit buat kita semua, tetapi kita bisa mengambil pembelajaran yang banyak di tahun ini. Dan saya harap dan saya percaya bahwa di tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. Dan hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus dan siapkan roti dan anggur Anda yang saya percaya Anda sudah siapkan itu di rumah masing-masing. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur untuk di bulan yang baru. Mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mengucap syukur untuk keluarga, untuk pernikahan,
untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk sekolah, untuk kuliah. Mengucap syukur untuk gereja yang bertumbuh, gereja yang luar biasa, bergerak dinamis di tengah pandemi seperti ini. Bersyukur, ucapan syukurmu pada pagi hari ini. Dan bersyukur untuk setiap pengajaran yang kita terima sepanjang tahun ini yang begitu meneguhkan dan menguatkan setiap kita, yang membuat kita mampu kita bertahan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menerima pesan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Sehingga ada sesuatu yang boleh mengubah cara berpikir kami, memperbaharui pikiran kami, memperbaharui mindset kami. Sehingga kami di hari-hari ke depan, kami semakin bertumbuh dan semakin kuat berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Apakah Anda siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Mari siapkan catatan Anda, keluarkan catatan Anda, pastikan bahwa Anda mencatat sepanjang Anda mengikuti ibadah online ini. Bulan ini kita masih di dalam tema More in Servanthood. Dan saya akan berikan judul khotbah saya hari ini adalah fondasi yang kokoh. Fondasi selalu identik dengan bangunan. Kalau kita membangun sebuah bangunan apapun, sangat diperlukan kita membangun fondasi terlebih dahulu. Fondasi saya coba mencari tahu definisi yang tepat dan saya temukan bahwa fondasi adalah bagian terbawah dari sebuah bangunan sebagai dasar yang menahan beban dari atas dan gaya dari luar. Jadi adalah bangunan yang terbawah, bagian bangunan yang paling terbawah yang menahan beban dari atas dan gaya dari luar. Dan ini adalah bagian yang terpenting di dalam sebuah bangunan. Karena tanpa fondasi yang kokoh, maka bangunan apapun tidak akan kuat dan akan mudah roboh. Membangun fondasi itu selalu dikerjakan di bagian awal dari sebuah pembangunan dan memakan waktu dan biaya yang sangat bergantung dari berapa besarnya bangunan itu sendiri. Semakin besar bangunan yang dibangun, tentunya fondasinya akan semakin lama dikerjakan dan biayanya akan semakin mahal. Dan besarnya pun tergantung dari seberapa besar bangunan yang dibangun di atasnya, seberapa berat bangunan yang beban bangunan itu yang ada di atasnya. Kalau semakin besar bangunannya, maka semakin besar fondasinya. Sebaliknya kalau semakin kecil bangunannya, maka fondasinya juga semakin kecil, semakin mudah, dan semakin cepat membangunnya. Nah, kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini begitu berharga dan begitu bernilai dan begitu mahalnya, artinya bahwa hidup kita ini memerlukan sebuah fondasi yang tentunya nggak murahan, fondasinya yang nggak asal-asalan, tetapi fondasi yang begitu kuat dan begitu kokoh, sehingga kehidupan kita yang begitu berharga dan berarti itu mampu berdiri tegak menghadapi segala sesuatu yang ada terjadi di luar kehidupan kita. Untuk itu makanya kalau kita mengabaikan atau kita tidak tahu bahwa di dalam kehidupan kita sangat perlu dan sangat penting untuk bisa membangun fondasi itu, maka yang terjadi adalah kita harus membayar harga yang sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena kehidupan kita bisa menjadi rusak, kehidupan kita bisa jadi roboh, kehidupan kita bisa menjadi hancur. Kenapa? Karena kita tidak membangun fondasi yang kokoh sebelumnya. Everything in life needs a solid foundation. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita memerlukan fondasi yang solid, yang kokoh. Kerohanian kita, pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis, sekolah, kuliah, apapun Anda boleh sebut itu, kita memerlukan fondasi yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Seringkali karena fondasi itu tidak begitu terlihat ketika bangunan jadi, maka orang akan berpikir bahwa wow, hebat banget ya, orang bisa hidupnya begitu luar biasa dipakai Tuhan, begitu kelihatannya begitu kokoh.
Tapi kita lupa bahwa di dalam kehidupannya dia membangun lebih dahulu fondasi dalam kehidupannya. Sesuatu yang nggak kelihatan di permukaan. Fondasi itu seringkali tidak terlihat atau kebutuhannya atau kepentingannya itu tidak begitu terlihat kalau keadaannya baik-baik saja. Kalau lagi dalam keadaan baik, tidak ada beban, tidak ada goncangan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, itu kelihatannya bahwa orang boleh mengabaikan fondasi. Tetapi ketika ada goncangan, ada badai terjadi, ada tekanan terjadi, ada berat yang di situ, maka ketahuan di situ apakah sebuah bangunan itu dibangun menggunakan fondasi atau tidak, atau bangunan itu dibangun dengan fondasi yang benar, dengan hitungan yang benar, atau tidak. Contohnya begini, kalau kehidupan rohani tanpa fondasi dan dasar yang kuat, maka ketika badai datang, seseorang bisa menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dia bisa marah, dia bisa kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, bahkan pindah keyakinan. Pernikahan tanpa fondasi yang kuat, maka ketika badai datang, maka akan terlihat bahwa pernikahan itu bisa bertahan atau bisa kandas di tengah jalan. Tadi saya katakan bahwa fondasi itu kelihatannya kurang begitu diperlukan pada saat nggak ada beban berat atau gaya yang dari luar seperti apa? Seperti angin, seperti badai, seperti gempa. Kalau dalam pernikahan, kalau lagi honeymoon misalnya, semuanya masanya indah, semua masanya manis. Tetapi ketika periode itu lewat, apakah pernikahan itu bisa benar-benar dijalani dalam keadaan seperti apapun? Keuangan juga sama. Kalau bagi banyak uang, lagi bisnis lancar, orderan banyak, semuanya kelihatannya tidak terlalu membutuhkan fondasi. Tetapi ketika situasi ekonomi seperti hari ini misalkan, ketika pandemi terjadi, ketika krisis terjadi, ketika bisnis mulai seret, orderan mulai jarang, job nggak ada, terjadi pemotongan upah di situ, maka terlihat bahwa fondasi sebenarnya itu teruji di situ. Apakah benar-benar fondasinya ada atau selama ini nggak ada? Apakah selama ini fondasi dibangun dengan benar atau selama ini dibangun dengan asal-asalan? Yang mengerti katakan amin. Di Yesaya 28 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Allah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, dari sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, sekali lagi dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di dalam New King James dikatakan, therefore, thus say the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believe will not act hastily. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah meletakkan di Sion suatu batu yang sebagai fondasi, sebagai dasar, sebagai batu yang teguh, yang pasti, yang mantap. Dan siapakah dasar dan fondasi itu? Itu adalah Yesus sendiri. Makanya tadi saya katakan karena hidup kita begitu berharga dan bernilai, kita harus bangun sebuah fondasi yang nggak main-main, nggak asal-asalan. Kita harus bangun di atas sebuah dasar yang kokoh, yang teguh, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 di dalam terjemahan lainnya di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan kepandaian diberikan Allah, saya sebagai ahli bangunan sudah meletakkan fondasi untuk gedung tersebut, dan orang lain membangun gedung di atas fondasi itu. Setiap orang harus memperhatikan baik-baik bagaimana ia membangun di atas fondasi itu, sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya fondasi untuk gedung itu, tidak ada fondasi yang lain. Sekali lagi saya ulangi, sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya, katakan sama saya, satu-satunya fondasi untuk gedung itu, dan tidak ada fondasi yang lain. Artinya bahwa Bapa telah
menempatkan Yesus sebagai satu-satunya fondasi di dalam kehidupan kita dan tidak ada yang lain. Jadi Yesus adalah sebuah jaminan dan kepastian akan dasar hidup kita yang teguh dan kokoh. Sekali lagi, Yesus adalah jaminan dan kepastian akan hidup kita ini menjadi teguh dan kokoh. Tadi saya katakan di bulan ini kita juga masuk di dalam tema more in servanthood. Kehambaan, pelayanan, melayani juga harus punya dasar yang sama, yang kuat dan kokoh, yaitu Yesus. Kalau kita punya fondasi yang benar di dalam melayani, maka di dalam perjalanan kita dalam melayani Tuhan, kita tidak akan goyah, kita akan tetap kokoh, kita nggak akan menyerah, kita nggak akan tiba-tiba give up, saya nyerah aja melayani Tuhan. Makanya saya salut dengan hamba Tuhan yang sampai akhir hidupnya, nafas terakhirnya pun tetap melayani Tuhan. Apakah mereka tidak mengalami masalah, tekanan di dalam pelayanan? No, saya yakin mereka begitu banyak mengalami gesekan, begitu masalah dalam pelayanan, tantangan, tekanan di dalam pelayanan. Tetapi kenapa mereka bisa sampai akhir hidup mereka setia melayani Tuhan? Karena apa? Karena mereka membangun fondasi yang kokoh dan kuat di dalam pelayanan mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah selama ini kita membangun kehidupan berdasarkan fondasi yang kokoh dan kuat itu, yaitu Yesus, atau kita membangun kehidupan kita atau pelayanan kita di atas sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu yang sifatnya tidak kekal, sesuatu yang tidak long lasting, atau sesuatu yang sifatnya temporary. Di Matius 7 ayat 24-25 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena itu setiap orang yang mendengar ajaranku dan melakukannya, ia seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu yang keras dan sangat besar, yang digunakan sebagai fondasinya. Kemudian hujan deras turun dan banjir air naik dan menyerang rumah itu. Angin kencang itu juga bertiup menabrak rumah itu, tetapi rumah itu tetap berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu yang keras. Saya garis bawahi di situ, fondasi batu yang keras. Tetapi setiap orang yang mendengar ajaranku dan tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya langsung di atas pasir saja, lalu hujan deras turun dan banjir air menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup dan memukul rumah itu, maka rumah itu roboh dan rusak berat. Dari ayat firman Tuhan ini, kita bisa belajar paling tidak 3 hal yang saya mau bagikan kepada Anda semua. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan. Dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan setiap ajaranku, kata Tuhan, dia seperti seseorang yang membangun fondasi di atas batu karang, di atas batu yang kuat, sebagai dasar yang keras, dan batu itu sangat besar dikatakan. Mungkin kita nggak pernah benar-benar menyadari bahwa kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita itu sedang membangun fondasi di dalam kehidupan kita di atas batu karang yang besar dan yang kokoh. Makanya saya tulis sebuah quote seperti gini, mendengar memberikan kita informasi, melakukan membuat kita bertransformasi. Seringkali orang terkecoh atau tertipu dengan dirinya sendiri. Karena sering mendengar firman Tuhan, sering mendengarkan pengajaran, membuat dia berpikir dia sudah melakukannya. Karena sering mendengar saja tanpa melakukannya, pada akhirnya membuat setiap kita begitu familiar dengan firman Tuhan. Seperti ayat tadi saya katakan di Matius 7. Saya yakin banyak dari Anda yang sudah begitu banyak dengar tentang pengajaran, tentang bagaimana membangun rumah di atas batu karang atau di atas pasir. Nah, pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita dengar, tapi seberapa banyak yang kita dengar dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengucapkan atau kita berkata-kata saja firman Tuhan itu nggak sama dengan kita melakukannya. Melakukannya
firman Tuhan itu nggak sama dengan hanya mendengar saja. Bukankah Bible mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Jadi mendengar dan melakukan itu adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Lalu Yesus tidak berhenti sampai di sini mengajarnya. Dia berlanjut dengan mengatakan seperti gini. Kemudian hujan deras turun, lalu banjir, air naik dan menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup menabrak rumah itu. Wow, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tahu lebih dahulu bahwa di dalam hidupmu bisa terjadi hujan deras turun, ada banjir datang, ada angin kencang. Waduh, ini bertubi-tubi banget loh. Tetapi rumah itu tetap berdiri tegak karena kenapa? Karena dibangun di atas fondasi batu yang keras. Artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan itu memberikan kita kepastian. Kepastian apa? Jika hujan itu datang, jika banjir itu datang, ketika angin kencang atau badai itu bertiup menyerang kehidupan kita, menabrak kehidupan kita, kita akan tetap berdiri tegak. Katakan amin. Jika kita goyah, jika kita mengalami kerusakan berat atau bahkan roboh, artinya itu menandakan bahwa selama ini kita cuma tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Artinya selama ini kita berpikir kita membangun fondasi yang kokoh tetapi rupanya tidak sama sekali. Jadi dengarkan baik ini, paling berbahaya kalau kita tertipu dengan diri kita sendiri bahwa kita berpikir bahwa kita sudah membangun fondasi yang kokoh selama ini. Tetapi rupanya kita hanya baru mendengarkannya saja tetapi tidak melakukannya. Dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 26-27 tadi, tetapi setiap orang yang mendengar ajaranku dan tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya langsung di atas pasir saja, lalu hujan deras turun, banjir air menyerang rumah itu, angin kencang juga bertiup dan memukul rumah itu, maka rumah itu roboh dan rusak berat. Orang bodoh seringkali nggak tahu kalau dirinya bodoh. Mendengar dan tidak melakukannya disamakan seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir saja. Ini ada gambar sedikit. Saya mencoba mencari ilustrasi yang tepat. Bahwa mungkin gambar ini kerusakannya nggak begitu berat. Tetapi rumahnya sudah miring dan roboh. Sama seperti orang membangun rumah tanpa fondasi. Coba kalau kita bayangkan hari ini. Kita membangun rumah tapi nggak bangun fondasi. Bodoh nggak? Bodoh. Tetapi sayangnya ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi gimana? Listen and do. Jadi kita dengar dan kita lakukan. Tanpa kita banyak pertimbangan, tanpa kita banyak ABCD-nya. Kalau kita dengar sesuatu kebenaran firman Tuhan, let's do that. Kenapa? Karena pada waktu kita mendengarnya dan melakukannya, tanpa kita sadari, kita membangun fondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, pembelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tadi, membangunlah fondasi di setiap aspek. Jadi bangun fondasi itu di setiap aspek. Kalau orang bangun rumah atau bangunan, fondasi nggak pernah dibangun hanya satu titik. Dibangun di berbagai titik. Ini ada sebuah gambar ilustrasi di sini. Sebuah rumah itu fondasinya atau tiang pancangnya itu ada di berbagai titik. Di dalam kehidupan kita juga sama, bahwa kita perlu membangun fondasi yang kuat di berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Yesus adalah dasar pijakan yang kuat, batu karang yang kokoh, yang teguh atas fondasi itu. Tetapi kita nggak bisa membangun kehidupan kita hanya dari satu aspek saja, tetapi harus dari berbagai aspek dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kelihatannya begitu rohani, jago pelayanan, jago melayani, tetapi justru babak belur di dalam keuangan, babak belur di dalam pernikahan, babak belur dalam pekerjaan dan dalam bisnis, babak belur di dalam sekolahnya, di dalam kuliahnya. Ada satu contoh di dalam Bible, di 2 Raja 4 ayat 1, dikatakan begini. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu
takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Wow, ayat ini begitu berbicara keras. Pada waktu saya membaca ini, bahwa dikatakan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang nabi, nabil. Bukan sekedar orang yang melayani biasa di gereja, tetapi seorang nabi. Dikatakan orang yang takut Tuhan, tetapi aspek keuangannya tidak dibangun di atas dasar yang benar. Bahkan ketika dia mati, justru meninggalkan hutang dan istri anaknya dikejar-kejar penagih hutang. Saya harap Anda bisa menangkap sesuatu dari pembelajaran ini. Atau justru sebaliknya, misalnya dia bisa membangun fondasi keuangan begitu hebat, aspek keuangannya begitu hebat, tetapi sesungguhnya tidak membangun fondasi kehidupannya atau kerohaniannya solid di dalam Tuhan. Pusat kehidupannya ada di dalam uang. Pusat kehidupannya ada pada kekayaannya. Dasar hidupnya adalah uang. Jadi ketika terjadi sesuatu atau terjadi kenapa-napa dengan keuangannya, maka goyang hidupnya. Tetapi kalau kita tahu bahwa dasar kehidupan kita adalah Yesus yang tidak tergoyahkan, maka ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan seseorang itu, hidupnya nggak akan goyah. Hati-hati membangun dasar yang fana, dari hal yang fana, dari hal yang tidak kekal sifatnya. Contohnya apa tadi? Uang, kekayaan, popularitas, kepintaran, pengalaman. Bangunlah sesuatu kehidupan kita dan dari segala aspek dalam kehidupan kita dari dasar yang kekal, yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Bangunlah dari dasar yang kekal, yaitu apa? Firman-Nya. Karena itulah yang akan membuat kehidupan kita menjadi kokoh dan teguh. Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa mereka yang membangun di atas dasar yang tidak kekal akan goyang hidupnya, akan rusak hidupnya, akan mengalami kerobohan di dalam hidupnya. Dan saya lihat gak sedikit orang yang mengalami roboh di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini itu benar-benar membuktikan apakah hidup kita dibangun di atas dasar yang benar atau di atas dasar yang salah. Pandemi ini gak peduli siapa kita, disapu rata semua. Kita mau percaya Tuhan atau tidak, kita mau melayani Tuhan atau tidak, kita mau rajin pergi ke gereja atau tidak, kita mau pengalaman atau tidak, baik itu kita adalah orang baik maupun orang jahat, orang top sampai orang yang nggak dikenal, disapu rata semua oleh pandemi COVID-19. Digoncang sampai terlihat mana yang beneran kokoh, mana yang selama ini cuman kelihatannya kokoh, tetapi justru kenyataannya tidak. Di Ibrani 12 ayat 27 sampai 28 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Dengan menyebut sekali lagi sudah jelas bahwa Allah bermaksud bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan yang bisa digoncangkan akan binasa, supaya hal-hal yang tidak bisa digoncangkan akan tinggal tetap. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak bisa digoncangkan akan tinggal tetap. Jadi saudara-saudari, oleh karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Wow! Dikatakan bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Karena apa? Karena dasar kita adalah Yesus. Jadi hendaklah kita bersyukur kepadanya, dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia dengan penuh rasa takut dan hormat. Bangun setiap aspek di dalam kehidupan kita pada hal yang tidak bisa digoncangkan, kepada sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu Yesus sendiri, yaitu firman Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, dari ayat firman Tuhan tadi kita bisa pelajari yang ketiga adalah kenali apa yang datang. Akan ada banyak hal yang datang di dalam kehidupan kita. Hal yang baik, hal yang tidak baik, hal yang berat seperti badai. Tetapi kalau kita membangun rumah, kita harus tahu bahwa kita tidak membangun rumah untuk satu musim saja. Kita tidak membangun rumah untuk dalam keadaan yang baik saja. Kita perlu membangun rumah untuk all seasons, untuk segala musim.
Makanya kalau kita bangun rumah, makanya rumah itu harus siap untuk keadaan panas, keadaan dingin, keadaan angin kencang, hujan badai, gempa, banjir, kita harus siap. Saya ingat pada waktu rumah saya dibangun di Jakarta, orang bilang di rumah saya adalah daerah yang banjir dulunya. Tetapi sekarang nggak lagi. Makanya saya membangun rumah lebih tinggi dari jalan. Kenapa? Karena mencegah supaya rumah saya nanti, kalaupun nanti ada hujan deras dan saya nggak tahu apakah salurannya mampet sehingga air harus naik, jadi banjir, rumah saya nggak kebanjiran. Makanya kita mempersiapkan membangun rumah lebih tinggi daripada jalan. Makanya kenapa kita membangun rumah ada atapnya. Coba Anda bayangkan kalau kita bangun rumah dan oh enggak, ini semuanya baik, nggak akan ada hujan. Maka kita akan jadi orang bodoh yang bangun rumah nggak pakai atap. Karena kita pikir nggak akan ada hujan. Tapi kenyataannya hidup nggak seperti itu. Hidup bisa kapan saja terjadi hujan. Kapan saja bisa terjadi angin. Kalau kita pikir bahwa bangun rumah nggak perlu berjaga-jaga akan angin, kita nggak usah pasang tembok dan pasang jendela. Kita pikir ya udah, tenang, anginnya akan sepoi-sepoi terus. Are you with me? Kalau kita bangun rumah di negara yang 4 musim contohnya, makanya rumah harus siap dengan kondisi di mana ketika hujan badai salju datang. Kita nggak bisa pikir bahwa nggak akan terjadi badai salju. Kita nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, kita seperti orang bodoh. Maka pada waktu benar-benar hujan salju, badai salju terjadi, atap rumah kita dibebani oleh salju, maka tinggal tunggu robohnya aja rumah itu. Makanya kita mesti membangun sesuatu untuk all season, untuk segala musim. Makanya kenali sesuatu yang datang dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa ketika semua itu terjadi, seharusnya itu menguji apakah kita membangun selama ini fondasi atau membangun rumah dengan dasar yang benar. Kalau kita punya fondasi yang benar, kita nggak akan terlalu pusing. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, orang yang punya fondasi yang kokoh, dia nggak akan pusing. Dia kalau bangun rumah dengan dasar yang benar, bangun dengan benar, dia nggak akan pusing. Dia nggak akan begitu khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin dia akan tetap aman dan teguh, tidak akan goyah. Tetapi kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita dan kita goyah di situ, saya mau kasih tahu kepada setiap Anda, pakai kesempatan ini untuk mengecek kembali dan membangun kembali fondasi yang benar. Contohnya, kalau kerohanian kita goyah karena badai, pakai kesempatan ini untuk mengecek kembali, refleksikan kembali apa yang selama ini saya salah bangun dan mulai bangun yang benar. Kalau hari ini misalkan Anda punya pernikahan yang goyah karena badai, pakai kesempatan ini untuk refleksikan itu kepada diri Anda sendiri, perhatikan apa yang salah bangun selama ini dan mulai bangun yang benar. Kalau misalkan hari ini Anda mengalami goyah di dalam hal keuangan, pakai kesempatan ini untuk merefleksikan diri. Ini mungkin ada dasar fondasi keuangan saya yang salah, sehingga saya harus mengalami hal seperti ini. Evaluasi, mulai bangun fondasi yang benar, bangun hal yang benar dalam kehidupan Anda. Kalau hari ini pelayanan Anda goyah karena badai, pakai kesempatan ini untuk refleksikan kembali diri Anda. Cek kembali, apakah selama ini saya salah bangun mungkin. Apakah selama ini saya bangun yang benar atau yang salah. Pakai ini untuk mengecek kembali, kenali apa yang datang dalam kehidupanmu. Bukan sebaliknya malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpinmu, menyalahkan orang-orang yang kamu pimpin. Kenapa? Karena selama ini mungkin Tuhan pakai orang-orang itu untuk membangun hidupmu, mengecek hidupmu. Sehingga kau tahu bahwa fondasimu saat ini itu benar atau salah. Kita harus tahu bahwa kalau rumahmu yang rusak misalkan, jangan salahkan orang lain. Wong rumahmu yang rusak, kenapa salahin orang lain? Kamu sendiri yang membangun rumahmu. Kamu sendiri yang membangun fondasi rumahmu. Kalau roboh, masa salahkan orang lain? Saya harap Anda nangkap ini. Kalau terjadi hidup kita goyah, jangan salahin orang lain. Kenapa? Karena selama ini yang membangun hidup kita sendiri kok, bukan orang lain. Nah, angin badai, sekali lagi mengecek dan menguji fondasi kita, apakah benar nggak selama ini. Hanya di dalam badai kita akan temukan bahwa selama ini kita benar-benar membangun dengan benar atau tidak.
Atau selama ini kita cuma dengar dan tidak melakukannya? Atau kita selama ini mendengar dan kita melakukannya? Hal ini nggak bisa terlihat pada ibadah di hari Minggu. Apa online seperti ini? Akan sulit membedakannya. Mengatakan amin di hari Minggu, mengatakan amin di hari ini, ketika Anda mendengarkan khotbah, sama mengatakan amin di tengah badai di hari-hari biasa Anda, sangat besar perbedaannya. Menyembah Tuhan di dalam keadaan yang baik, sama menyembah Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik atau di tengah badai, sangat besar perbedaannya. Saya ulangi sekali lagi, kalau menyembah Tuhan dalam keadaan yang baik, sama menyembah Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik atau di tengah badai, itu perbedaannya sangat besar. Jadi dengan kata lain, setiap kita mengalami badai itu, Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Untuk mendemonstrasikan apakah kita benar-benar selama ini punya fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Di ayat terakhir, di Amsal 10 ayat 25 di dalam terjemahan TPT-nya. The wicked are blown away by every stormy wind. But when a catastrophe comes, the lover of God have a secure anchor. Orang jahat terhempas oleh setiap angin badai. Tetapi saat bencana datang, para pencinta Tuhan, atau dikatakan orang-orang yang mencintai Tuhan, memiliki sauh yang aman. Sauh yang aman, a secure anchor, punya fondasi yang kuat, fondasi yang teguh. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan, tadi saya katakan Tuhan adalah fondasi yang kekal. Sauh yang aman buat kita semua. Tuhanlah fondasi kehidupan kita, di mana setiap kita orang percaya, orang benar, ketika kita berpegangan kepada itu, mau ada stormy wind, mau ada bencana datang, mau ada angin badai datang, itu nggak akan pernah menggoyahkan kehidupan kita. Katakan amin. Kesimpulan, hidup kita perlu fondasi yang kokoh. Yesus mengajarkan tadi bahwa ada dua tipe orang atau dua jenis atau dua kelompok orang. Mereka sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan. Mereka sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka diumpamakan sama-sama membangun rumah. Mereka sama-sama terhantam badai, terhantam angin kencang, kena hujan, sama-sama kena banjir. Tetapi yang membedakan adalah endingnya. Yang satu tetap kokoh, yang satu roboh hidupnya. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini, Anda memilih yang mana? Kita karena kenapa? Karena kita semua akan sama-sama menghadapi badai. Kita sama-sama mendengar hari ini kebenaran firman Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah barang siapa yang mendengar dan melakukannya, dia sedang membangun fondasi yang kokoh di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita hanya dengar dan tidak melakukannya, atau kita mengabaikannya, atau menganggap enteng, menganggap remeh hal itu, maka mungkin saat ini tidak akan terlihat perbedaannya. Tapi perbedaannya akan sangat terlihat ketika apa? Ketika hujan badai datang, banjir datang, angin kencang datang. Disitulah akan terlihat sesungguhnya orang yang membangun fondasi yang benar dan orang yang tidak membangun fondasi dengan benar. Kalau kita punya fondasi hidup yang benar, yang kokoh, maka saya mau katakan, termasuk sekalipun pelayanan kita. Kita lagi bicara tentang servanthood di bulan ini. Ada masalah dalam hidup kita. Kita nggak akan mundur, kita tidak akan goyah, kita nggak akan roboh. Tapi kita akan tetap setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kita, nafas hidup kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap steady, kita tetap kokoh, dan kita nggak akan goyah. So, always check your foundations. Katakan, amin. Saya harap Anda diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini. Lakukan sesuatu hari ini yang berbeda. Mulai ganti cara berpikir kita. Jangan dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, kita hanya dengar dan kita nggak melakukannya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kalau kita dengar dan nggak melakukan, tidak lakukan itu, maka kita sama seperti membangun rumah di atas pasir. Tapi ayo kita dengar dan kita lakukan, bangun kebiasaan itu. Maka tanpa kita sadari, kita sedang membangun fondasi yang kuat. Kalau ada angin badai datang menerpa hidup kita, di berbagai aspek dalam kehidupan kita,
kita nggak akan goyah dan roboh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Engkau telah mengubah cara berpikir kami, merubah perspektif kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Engkau adalah dasar kami yang teguh Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkau adalah batu karang kami. Kalau kami membangun di atas dasar-Mu, kami percaya dalam berbagai aspek hidup kami nggak akan pernah goyah. Kalau hari-hari ini mungkin ada badai yang terjadi di hidup kami, ajar kami Tuhan untuk nggak menyalahkan keadaan, tapi ajari kami untuk bisa mereflek kembali ke diri kami, untuk mengecek kembali fondasi kami, dan mulai membangun dengan dasar yang benar. Karena nggak ada yang kata terlambat daripada-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu terlebih dia cukup buat setiap kami. Mungkin pada saat hari ini kami mungkin mengalami kerugian karena ada sesuatu yang roboh dalam hidup kami, fondasi yang roboh. Tapi kasih karunia-Mu memampukan kami bahkan memulihkan semua itu Tuhan, dan mengembalikan apa yang mungkin kami rasa terhilang dan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada kami pikirkan. Nggak ada yang pernah kata terlambat di dalam-Mu Tuhan. Nggak pernah ada kata sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami dengar khotbah ini, pesan Tuhan ini, Engkau sedang berbicara khusus buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Satu persatu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pernikahan, dalam sekolah, kuliah. Dalam berbagai aspek di dalam kehidupan mereka. Berbicara buat setiap kami sehingga kami terus bisa membangun fondasi yang benar di berbagai aspek dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami melayani Tuhan, kami boleh terus melayani-Mu dengan setia Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami nggak akan nyerah. Kami tahu bahwa Tuhan telah lebih dahulu setia buat setiap kami dan telah lebih dahulu melayani setiap kami. Berdoa untuk Indonesia, lepaskan berkat untuk Indonesia Tuhan, khusus itu Balikpapan juga. We speak blessing over Balikpapan in Jesus name. Bersyukur untuk Balikpapan yang udah memasuki zona yang lebih baik Tuhan dalam pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja buat setiap kami di Indonesia, di dunia ini Tuhan, bahwa ini akan segera berakhir. Kuasa-Mu akan Kau nyatakan lebih lagi buat setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa gereja-Mu akan siap bangkit melalui semua ini. Setelah semua ini berakhir, akan terjadi kebangkitan yang besar Tuhan yang terjadi di bumi ini. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis dan indah bersama Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu membangun kehidupan kita untuk selalu punya dasar yang kuat mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Senang bisa melihat Anda terus sampai akhir dari ibadah pada hari ini. Dan pastikan Anda tetap aman, jaga protokol dimanapun Anda berada. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye. Hidup kita sangat berharga, begitu tinggi nilainya, sangat besar, sehingga kita butuh fondasi yang kuat dan kokoh. Dan fondasi yang kuat dan kokoh hanya kita bisa dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Daniel atas khotbah yang luar biasa, menguatkan dan mengingatkan kita untuk terus membangun fondasi yang benar dalam hidup kita. Terima kasih saudara-saudara telah bergabung dalam GKS Balikpapan Online Service. Kami harapkan dapat berjumpa lagi kembali dengan Anda minggu depan, dan have a blessed week.